Tabut perjanjian hilang, tapi kok ada di lelang online. Gila sih ini. Bayangin benda suci paling misterius di dunia, tabut perjanjian, tiba-tiba nongol di situs lelang online. Harganya cuma 2 juta rupiah. Gimana bisa? Yang lebih gila lagi, ada mafia artefak suci yang rela bunuh-bunuhan buat dapetin ini. Dan satu-satunya harapan, seorang kurir paket yang fans berat Indiana Jones. Salam pembuka untuk channel. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel cerita penuh kejutan dan inspirasi, di mana hal-hal paling gak masuk akal bisa jadi kenyataan. Ajakan like, komen, subscribe. Sebelum ceritanya makin tegang dan kocak, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian bikin kita semangat terus ngasih cerita gila-gilaan yang beda dari yang lain. Ajakan nulis doa di komen. Dan kalau kalian punya doa atau harapan, entah itu buat kesehatan, jodoh, keluarga, atau rezeki, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bareng-bareng kita bisa aminin dan jadi kenyataan. Amin. Namaku Dani, umur 29 tahun. Kerjaanku, kurir paket keliling Jakarta. Tapi jangan salah, aku juga Indiana Jones KW di waktu senggang, penggemar berat sejarah dan benda kuno. Semua berawal saat aku lagi scroll-scroll situs lelang online bekas, nyari helm Star Wars KW buat koleksi. Aku malah nemu postingan aneh. Tabut perjanjian, asli, kondisi 80%. Harganya 2 juta. Serius. Awalnya kupikir cuma prank, tapi waktu ku zoom fotonya, desain, ukiran emas, bahkan 2 malaikat di atasnya, mirip banget sama yang pernah kulihat di dokumenter-dokumenter. Dan yang bikin aku makin merinding, di deskripsi, tertulis, ditemukan di bawah gereja tua di Jawa Tengah. Pemilik ingin jual cepat. Aku langsung nekat beli. Pakai tabungan darurat. Kurang kerjaan? Tapi firasatku bilang, ini bukan sembarang benda. 3 hari kemudian, paket datang. Ukurannya lumayan gede. Dibungkus peti kayu. Begitu kubuka, isinya bener-bener bikin lututku lemas. Tabut itu asli, atau setidaknya terlihat asli. Ada aura aneh, kayak bergetar. Jantungku berdebar nggak karuan. Sorenya, rumahku didatangi 2 orang asing. Pakai setelan jas, kacamata hitam, dan logat Belanda campur Jawa. Mereka bilang, kami mencari barang milik leluhur kami. Harap dikembalikan. Aku jawab polos. Saya belinya online, Pak. Tapi ekspresi mereka langsung berubah dingin. Kalau tidak dikembalikan, Anda akan dihancurkan. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku dikejar-kejar, dikuntit, bahkan motorku dirusak. Siapa sangka, cuma karena beli barang lelang, nyawaku jadi taruhan? Aku kabur ke kampung halaman, bawa tabut itu naik kereta malam. Di perjalanan, aku googling tentang sejarah tabut perjanjian.
Ternyata, benda ini dipercaya bisa bikin menang perang, sembuhkan penyakit, bahkan buka pintu langit. Tapi anehnya, semua artikel yang kubaca tiba-tiba menghilang dari internet. Cuma muncul pesan, akses denied, classified content. Lah, serem banget, kayak film. Di kampung, aku minta tolong sama Pak Deku, mantan guru sejarah yang sekarang jadi tukang kayu. Begitu dia lihat tabutnya, dia langsung pucat. Ini bukan benda biasa, endan. Beliau cerita kalau dulu, ada ekspedisi rahasia Belanda di zaman kolonial yang menyembunyikan artefak-artefak penting dari Yerusalem. Salah satunya, tabut ini. Sementara itu, mafia artefak yang mengejarku makin agresif. Mereka menyandera Pak RT, nyogok satpam komplek, bahkan pasang sayembara di dark web buat nangkep aku. Aku nggak bisa diam. Aku harus cari tahu di mana tabut ini seharusnya berada. Bukan buat duit, tapi buat kebenaran. Dan supaya hidupku balik normal. Aku pun pergi ke Semarang, ke gereja tua yang disebut di deskripsi lelang. Di sana, aku ketemu suster tua yang aneh. Namanya Suster Valentina. Matanya tajam, tapi dia tahu segalanya. Suster bilang, tabut itu memang ada di sini, tapi hilang 40 tahun lalu. Ada yang mencurinya. Kau bukan orang pertama yang mencari. Tiba-tiba, pintu gereja didobrak. Mafia itu muncul. Suster menyuruhku lari lewat lorong rahasia di bawah altar. Katanya, lindungi itu dengan nyawamu. Aku kabur ke terowongan gelap. Nafas ngos-ngosan. Tiba-tiba ada tangan yang narikku dari belakang. Ternyata cewek. Namanya Tika. Arkeolog muda yang juga lagi nyari tabut itu. Dia bilang kita harus bekerja sama. Kita bisa matiin mafia itu, pakai sejarah. Bersama Tika, aku diajak ke komunitas bawah tanah pelindung artefak suci. Di sana, aku belajar kalau dunia ini punya jaringan rahasia untuk jaga benda-benda sejarah dari orang jahat. Tapi tak disangka, salah satu pengkhianat ada di antara mereka. Tabut dicuri lagi. Kali ini, dipajang di pesta lelang eksklusif di Bali. Kami menyusup ke pesta itu, pakai jas rapi dan dress pinjaman dari butik KW. Aksi kami konyol banget. Nyaris ketahuan berkali-kali. Tapi akhirnya, Tika menyelinap ke ruang lelang. Tabut sudah dikelilingi penjaga. Saat semua mata terpaku ke panggung, aku nyalain alarm kebakaran. Panik total. Kami kabur sambil dorong tabut di troli catering. Serius, ini kayak film BNX Mission Impossible. Tapi pas di pinggir pantai, kami terjebak. Mafia mengepung. Udah kayak klimaks film Hollywood. Tika pegang tanganku dan bilang, kalau kita mati, minimal kita mati bener. Tiba-tiba datang helikopter. Yang turun, Suster Valentina. Dia ternyata bagian dari Ordo Rahasia Vatikan. Dia bilang, sudah cukup mainnya, anak-anak. Sekarang biar kami yang jaga tabut itu.
Mafia ditangkap. Tabut dibawa ke tempat rahasia. Aku dan Tika selamat. Dan sejak itu, hidupku berubah. Aku nggak cuma kurir paket. Aku pelindung sejarah. Pesanku buat kalian. Kadang hidup kasih kejutan yang absurd. Tapi waktu kamu punya keberanian dan niat baik, keajaiban itu nyata. Dan kalau kamu percaya, sejarah bisa menyelamatkan masa depan. Kalau kalian suka cerita ini, bantu share ke teman kalian ya. Dan jangan lupa tulis di komentar. Kira-kira kalau kalian nemu benda kuno super sakral kayak gini, kalian bakal jual, simpan, atau lindungi? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kadang sejarah bukan buat dibaca, tapi buat dijaga.